Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, efek dukungan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024 menjadi rebutan para bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres mendatang. Hal tersebut dikarenakan suara Jokowi masih sangat berpengaruh pada elektabilitas bakal calon presiden. Pertanyaannya adalah kepada siapa kemudian efek terbesar atau efek Jokowi itu akan didapatkan? Apakah kepada kandidat Baca Pres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Bersama dengan saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Kebersamaan Presiden Joko Widodo dengan dua sosok bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sering terlihat di berbagai kesempatan. Sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden, Jokowi sudah terlihat bersama Ganjar dan Prabowo dalam kegiatan kerja di Jawa Tengah. Selain bertemu Presiden Jokowi, para bakal calon presiden juga intens bertemu dengan keluarga Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah relawan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah. Usai bertemu Prabowo, Gibran dipanggil PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi. Gibran meminta pihak manapun tidak perlu panik dan takut akan pertemuan dirinya dengan capres manapun, karena Gibran tidak memiliki manuver apapun. Tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok nggak menurut? Saya itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya. Setelah rentetan peristiwa itu, Ganjar Pranowo juga bertemu dengan Gibran dalam sebuah acara di Solo, Jawa Tengah. Keduanya datang ke acara itu sebagai pejabat publik. Dalam pertemuan, Ganjar dan Gibran sempat membahas urusan politik, khususnya relawan. Ganjar mengatakan dirinya tengah mengatur pertemuan dengan relawan dalam agenda politiknya. Kemanakah sinyal dukungan keluarga Jokowi pada Pilpres 2024? Ya, pengaruh dari Presiden Jokowi di Pilpres 2024 kita akan bahas pada malam hari ini, dan kepada siapa kemudian kue elektoral Pak Jokowi itu akan dominan didapatkan. Yang mengerucut adalah dua nama, kepada Pak Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo Subianto. Bersama dengan 4 narasumber sudah bergabung di studio, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Mas Nusirwan, Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Mas Sunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika, dan juga ada Mas Ahmad Raufik, Sekjen dari DPP Partai Perindo. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Kita mau membahas hal yang cukup menjadi perbincangan, terutama menuju ke tahun 2024 ini adalah kemana kemudian kepuasan publik Pak Jokowi yang tinggi itu dan yang disebut-sebut yang diperebutkan oleh Baca Pres dalam Pilpres 2024. Saya mau ke Mas Nusirwan dulu dari PDI Perjuangan yang belakangan ini cukup banyak dinamika di dalam Mas Nusirwan setelah kemudian ada pertemuan Mas Gibran dengan Pak Prabowo Subianto. Sampai sekarang kemudian disebut-sebut ada kekhawatiran di internal PDI Perjuangan bahwa efek Pak Jokowi itu tidak akan sepenuhnya didapatkan ke Pak Ganjar Pranowo. Benarkah demikian? Nggak benar juga. Jadi tentu yang
pertama ingin kita sampaikan bahwa tentu kami akan sangat gembira, sangat mengapresiasi ternyata pemimpin kader PDI Perjuangan yang ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum pada waktu 2014-2019 menjadi presiden, itu efeknya begitu besar. Itu pemimpin yang ditunjuk oleh beliau ternyata nggak salah. Dan itu bisa dilihat bukan karena ucapan kita secara emosional, tapi survei sudah membuktikan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemimpin, terhadap jalannya pemerintahan Pak Jokowi ini 70% lebih. Dan itu pada posisi periode kedua. Tidak pernah di dalam sejarah pimpinan nasional itu periode kedua setinggi ini. Biasanya justru turun ya Mas Irfan? Justru bahkan mungkin di bawah 50%. Jadi intinya bahwa ternyata pemimpin yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan untuk memimpin Republik ini menjadi presiden itu hasilnya bagus dan tidak salah. Maka tentunya inilah yang harus menjadi acuan bahwa kalau siapa yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan termasuk diantaranya di beberapa daerah, ini survei sekali lagi, kepala daerah yang disurvei di tingkat internasional maupun nasional, dari 5 orang itu 3-4 orang berasal dari PDI Perjuangan. Jadi ternyata bahwa penunjukan siapa calon yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan itu hasilnya tampak betul-betul tidak salah alamat menunjuk orangnya. Artinya meyakini bahwa sepenuhnya sebagai kader PDI Perjuangan efeknya Pak Jokowi itu akan lebih besar atau dominan akan diberikan kepada Pak Ganjar Pranowo. Itu tentu tidak usah dibahas. Tentu survei beliau ini yang di sebelah saya yang profesor survei ini itu menunjukkan bahwa pemilih kritis gitu ya. Jadi yang bisa membaca yang saya tadi katakan, yang bisa membaca siapakah pemimpin tersebut, berasal dari manakah pemimpin tersebut, prosesnya, rekam jejaknya seperti apa, itu bisa dibaca. Dan itu tentu bacanya bukan emosional kami yang berada di dalam, tapi dibaca oleh publik. Ya itu saja. Jadi kalau itu berefek, kami sangat bangga. Tidak khawatir karena kemudian Pak Prabowo intens komunikasi dengan Pak Jokowi, bahkan dengan Mas Gibran. Itu yang senang itu media, karena itu menjadi bahan perbincangan. Tapi kami tidak khawatir. Tentu rakyat akan bisa membaca siapakah beliau, berasal dari manakah beliau, dibesarkan dari mana. Itu seperti yang diucapkan oleh Mas Gibran. Saya ini belajar, dibesarkan, dididik dari PDI Perjuangan. Oke. Saya ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, Anda juga yakin bahwa sebagai menhannya Pak Jokowi, sebagai menteri terbaiknya Pak Jokowi, bahwa kepuasan publik dari Pak Jokowi itu sesungguhnya mengalir ke Partai Gerindra dan juga ke Pak Prabowo Subianto sebagai baca pres? Ya, saya tidak dalam posisi menganalisa yakin seberapa besar, tapi kita dalam konteks berikhtiar dan berusaha. Ya. Kami berkomitmen bahwa segala legacy, segala capaian, segala prestasi pemerintahan saat ini akan dilanjutkan, akan dipertahankan, akan ditingkatkan oleh Pak Prabowo jika kelak terpilih menjadi presiden. Ya. Dan tentu dengan demikian kita bisa berharap bahwa orang-orang yang puas, ya, orang-orang yang satisfied dengan segala capaian Pak Jokowi, angkanya mungkin hampir 80% kalau sekarang. Kalau nggak salah sudah tembus ya, 80%. Nah itu satu ceruk yang cukup besar ya, dan tentu menjadi incaran semua pasangan calon. Ya, dan kita dengan demikian kita confidence. Ya, kita confidence. Kenapa? Karena narasi yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu secara garis besar sama. Coba kita lihat waktu waktu di Musra ya. Pak Jokowi bilang soal bagaimana kepemimpinan nasional itu menjaga kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional. Menjaga kekayaan kita tidak mengalir keluar. Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Dan itu
disampaikan dan diimplementasikan saat ini oleh Pak Jokowi. Misal kasus nikel, ya. Nikel Pak Jokowi begitu tough, begitu tangguh mempertahankan supaya nikel ini tidak diekspor mentah, ya. Dan walaupun di-challenge oleh negara-negara Eropa, Pak Jokowi berani, ya, terus bertahan dengan kebijakan tersebut. Nah, itulah yang menjadi pemikiran, ya, Pak Prabowo yang saya bilang tadi satu frekuensi dengan Pak Jokowi. Itu hal-hal yang menjadi isu utama kebijakan Pak Prabowo selama ini. Kampanye Pak Prabowo dari tahun 2014, 19, bahkan sejak beliau dulu di Golkar, seperti itu. Jadi kita percaya dengan kesamaan narasi itu, kesamaan pandangan, ya, orang bisa melihat, ya, bahwa Pak Prabowo memiliki kompetensi untuk meneruskan ke pemerintahan Pak Jokowi dan memiliki kompetensi untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Artinya Bang Habibur Rahman mengakui bahwa upaya itu untuk merebut ceruk pemilih Pak Jokowi, kepuasan publik tadi itu yang tadi Bang Habibur Rahman katakan. Ya, ini bukan persoalan rebut-merebut. Karena kan kalau pemilu itu kan tentu kita mencari konstituen. Ya, konstituen sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Tentu kita dalam konteks orang yang akan dipilih, Pak Prabowo kan menawarkan apa yang menjadi alternatif, ya, apa yang menjadi acuan dari orang-orang yang akan memilih. Kurang lebih seperti itu. Jadi berikhtiar saja begitu ya Bang Habibur Rahman, ya, berupaya untuk kemudian maksimal, ya. Jadi bukan kemudian dalam rangka untuk merebut suara Pak Jokowi. Bahasanya apapun, tapi ya itulah, ya, Pak, kita ingin membuktikan meyakinkan bahwa kita ini memiliki kualifikasi, ya, untuk meneruskan pemerintahan. Sebelum saya ke Mas Toto, saya ke Mas Ahmad Raufik sebagai partai pemerintah saat ini yang juga selalu disebut bahwa ikut perintahnya Pak Jokowi dalam dukungan Capres di 2024, ya Mas Raufik. Artinya juga melihat bahwa signifikansi dan juga pengaruh Pak Jokowi begitu kuatkah dalam Pilpres 2024 sehingga Perindo juga merasa perlu untuk mengikuti kemana arahan dari Pak Jokowi? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang selalu disampaikan oleh Pak Haritano bahwa kita Perindo mengikuti isyarat yang telah ditunjukkan Pak Jokowi kepada salah satu capres itu memang terus kita tunggu karena bagi Perindo itu sesuatu yang sangat prinsipal. Nah, dalam konteks ini kita ini menunggu isyaratnya Pak Jokowi ini kemana gitu, apakah ke Pak Ganjar, apa ke Pak Prabowo. Sampai hari ini memang belum terlihat isyarat itu. Secara ini hilalnya belum tampak. jadi kita memang dalam positioning menunggu. Tapi satu hal bahwa bagi Perindo memang wajar bagi kedua capres ini memang benar-benar memerlukan positioning Pak Jokowi karena prestasi Pak Jokowi memang sangat luar biasa dalam konteks ini. Stabilitas politik terjaga, kita bisa merasakan dalam 10 tahun terakhir ini, ya. Tidak hanya dalam soal kerja, tidak hanya soal bagaimana beliau membela rakyat kecil, tetapi kondisivitas dalam konteks politik ini beliau tampakkan. Beda dengan periode sebelumnya, misalkan menjelang pemilu 2 tahun terakhir itu sudah pada pecah kongsi. Mereka udah punya keputusan masing-masing. Sudah sibuk masing-masing, ya. Sudah sibuk dengan urusan itu. Tetapi hari ini semua partai menunggu kemana arah Pak Jokowi yang sesungguhnya. Dan menurut saya di sisi lain Pak Jokowi ini juga punya kepentingan untuk mengendos. Tapi bagi saya ya baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama saja. Tetapi satu hal yang pasti bahwa saya menangkap ada kerisauan yang cukup dalam dari Pak Jokowi. Beliau mengatakan dalam beberapa forum, ya, selalu dikatakan 13 tahun lagi Indonesia itu akan memasuki negara maju, bukan berkembang seperti hari ini.
setiap negara hanya mempunyai sekali kesempatan untuk menjadi negara maju. Oke. Maka tentu beliau punya keresahan yang sangat luar biasa. Apa yang sudah dibangun selama 10 tahun ini, kalau penerusnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka itu akan merusak masa depan bangsa ini. Jadi dalam konteks itu beliau juga punya keinginan siapa penerusnya itu akan bisa meneruskan apa yang beliau lakukan. Dan menjadi wajar kalau kemudian baik Pak Ganjar atau Pak Prabowo juga berupaya untuk bisa mendapatkan efek kepuasan dari Pak Jokowi itu ya, Mas Rofiq, dalam Pilpres 2024. Sangat wajar karena rakyat terpuaskan kan. Kecuali kalau misalkan rakyat tidak puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, saya yakin kedua capres ini juga lari-lari menjauh. Tapi karena kepuasannya itu juga cukup tinggi, pasti rakyat juga melihat sense-nya ini kemana. Sudah barang tentu akan ada efek yang cukup besar. Saya ke Mas Toto, Mas, dua baca pres ya kita kerucutkan yang kemudian memang diasosiasikan dekat dengan pemerintah, memang bagian dari pemerintah begitu ya. Ada Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Di tengah tanda tanya publik soal kemana sebetulnya isyarat itu hilalnya belum kelihatan kalau bahasanya Mas Rofiq. Apakah menjadi sulit kemudian untuk memastikan bahwa kepuasan publik yang tinggi itu, efeknya Pak Jokowi itu memang signifikan ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar Pranowo? Bahwa kepuasan publik dari Jokowi berhasil melawan hukum gravitasi dari pemerintahan yang akan pensiun itu iya. Bukan hanya kita bicara Indonesia, kalau kita bandingkan dengan Mas SBY semenjak Juli 2011, kepuasan publik di bawah 60% sampai kemudian peralihan kekuasaan. Di Amerika Serikat pun yang bisa memiliki kepuasan publik tinggi dari 21 presiden yang berhasil masuk di periode kedua, itu hanya ada 3. Ada Harry S. Truman, Ronald Reagan, dan Bill Clinton. Jadi ada istilah makanya lame duck government atau kutukan periode kedua, second term curse. Pak Jokowi sampai saat ini berhasil melawan hukum gravitasi tersebut. Tetapi yang menarik kan adalah bagaimana menerjemahkan kepuasan publik yang tinggi ini. Kalau saya melihat, ini sebetulnya yang tidak bisa dibantah atau sebagian nilai absolut adalah publik menginginkan keberlanjutan, bukan perubahan. Itu value yang bisa kita nilai. Itu juga yang kemudian menjelaskan secara elektoral kenapa kemudian Mas Anies ini cenderung turun terus karena segmen pasar yang menginginkan perubahan itu semakin kecil. Tetapi kemudian yang menarik kan bagaimana kita menerjemahkan ceruk yang besar dalam kepuasan publik hampir 80% atau 80% ini, seberapa besar pengaruhnya dalam konteks endorsement Jokowi secara langsung, seperti isyarat yang tadi disebutkan. Dan bagaimana kemudian peta persaingan dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo yang saat ini katakanlah dianggap 50-50 gitu, sambil menunggu hilal tadi. Saya melihat tidak bisa kita kemudian melihatnya dalam korelasi linear begitu saja, bahwa orang menunggu Pak Jokowi dari 2 nama memilih 1 nama. Ini bukan Indonesian Idol. Yang bukan dipilih begitu ya? Bukan Indonesian Idol pun keputusan dari 2 jadi 1 itu diserahkan kepada pemirsa gitu ya, kalau kita bicara ya. Bukan kepada juri-jurinya. Juri-jurinya hanya memberikan clue begitu kan. Nah, itu yang menurut saya agak bahasa awamnya menyesatkan ya dalam konteks pendidikan politik. Saya agak sedih kalau kemudian level partai dan relawan mengatakan kita menunggu dari 2 nama, 1 nama seperti apa nama yang akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Dan terkaan saya, Pak Jokowi tidak akan mengeluarkan 1 nama sampai kapanpun. Beliau dalam berbagai pengambilan keputusan tidak pernah masuk dalam keputusan yang sifatnya zero sum game. Apalagi ketika beliau juga menyadari sampai Oktober 2024 tetap membutuhkan soliditas koalisi. Entah beliau belak-belakan akan ngomong dukung Ganjar atau belak-belakan dukung Prabowo, resiko pertama koalisi pecah. Dan itu menurut saya malah berpotensi membuat soft landing yang sudah didahului oleh modal besar kepuasan publik berpotensi menjadi hard landing karena pertarungannya menjadi zero sum game tadi. Kalau kondisinya akan tetap dibiarkan seperti sekarang, siapapun yang menang, entah Pak Prabowo atau Mas Ganjar, dan kita baca di survei kedua orang ini punya peluang menang cukup besar, tetap akan dilihat sebagai orangnya Jokowi. Nah Mas Toto, saya potong maaf. Lalu bagaimana caranya publik menerjemahkan, para elit ini menerjemahkan kemana sebetulnya blessing itu diberikan oleh Pak Jokowi? Nah nanti dijawabnya nanti Mas Toto, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Talk Politics.
Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) merilis survei elektabilitas calon presiden pertama yang lolos ke putaran kedua pada Pilpres 2024. Survei digelar pada periode 3 hingga 14 Mei 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya Prabowo Subianto unggul dengan 33,9% di atas Ganjar Pranowo yang meraih 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Peneliti LSI menyebutkan ada sejumlah alasan Prabowo Subianto unggul dalam survei LSI. Di antaranya, mayoritas pemilih menginginkan sosok capres yang kepemimpinannya kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengalaman di pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti Prabowo dan pengalaman di pemerintahan Jokowi kali ini memperkuat image Prabowo sebagai sosok yang lengkap. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno mencapai 37%. Hal ini dilakukan pada periode survei 30 April hingga 5 Mei 2023. Sedangkan pasangan Prabowo Erick Thohir sebesar 34,3% dan Anies Hovifah sebesar 17,9%. Burhanuddin menyampaikan, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dalam simulasi 19 nama. Elektabilitas Ganjar dalam simulasi itu mencapai 29,3%. Sedangkan Prabowo Subianto sebesar 24,2% dan Anies Baswedan sebesar 15%. Tren dukungan terhadap Ganjar Pranowo dinilai mengalami rebound pasca deklarasi calon presiden oleh PDI Perjuangan dan P3. Kapan saat yang tepat para capres mencari pendamping? Dan seperti apa kriteria pendamping para capres? Saya lanjutkan masih bersama dengan Pak narasumber. Saya akan lanjutkan dengan Mas Toto, tadi terpotong. Jadi bagaimana caranya membaca isyarat Pak Jokowi itu kalau Anda katakan tidak mungkin akan seperti Indonesian Idol memilih begitu, satu di antara dua baca pres. Kita era demokrasi, makanya saya sempat mengatakan terutama kepada para relawan Jokowi, jangan jerumuskan Pak Jokowi menjadi Pak Harto. Ini bukan sedang mencari sosok presiden yang cenderung otoriter, sedang mencari suksesi kepemimpinan. Kan itu agak mengerikan kalau ada bahasa di musrah, merah kata Jokowi, merah kata relawan. Lebih mengerikan lagi, merah kata Gibran, merah kata relawan. Itu lebih mengerikan loh dibanding apa yang terjadi pada Pak Harto dan anaknya. Ini bahasa saya gamblang ya. Pak Jokowi sudah memberikan clue-nya berkali-kali dalam konteks value, bahkan beberapa kali nama. Ada rakernas, ada acara projo, ada acara relawan di GBK kepada Ganjar. Ada acara di Perindo kalau saya tidak salah dan beberapa kesempatan lain dengan Pak Prabowo. Dan itu linear dengan data survei keinginan publik. Artinya kalau menurut saya Pak Jokowi merestui keduanya. Menerjemahkan mana yang terbaik di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Silahkan gunakan akal budi dan pikiran masing-masing pemilih Jokowi untuk menilai. Disitulah elemen demokrasi jadi menarik. Saya tuh berharap bagaimana kemudian Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dan tim sesnya berdebat mengenai konsep mereka mengenai hilirisasi. Berdebat mengenai bagaimana lepas dari middle income trap pada tahun keberapa. Sehingga kemudian kita bisa masuk dalam kategori negara baju seperti kata Pak Jokowi. Jangan kemudian berlomba siapa yang hormatnya lebih nunduk. Jangan kemudian berlomba menunjukkan siapa yang ketemunya lebih banyak antara Ganjar atau Pak Prabowo. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Silakan dibuka data-data. Buat saya itu mengerikan dalam konteks demokrasi dan akan menjerumuskan Pak Jokowi sendiri. Pada akhirnya muncullah isu Gibran. Simbol terkuat dari pilihan Jokowi adalah menempatkan anaknya sendiri. Tapi menurut Anda itu benar atau tidak? Simbol terkuat pilihan Pak Jokowi bisa terbaca lewat Gibran? Kalau logikanya logika Orde Baru, iya. Tetapi kalau logikanya adalah logika menerjemahkan mana yang paling cocok dalam konteks nilai, biarkan kemudian Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, kalau perlu Mas Anies. Jangan-jangan Mas Anies melihat angka kepuasan publik seperti ini, mengubah nama perubahan, kan kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi disitulah kemudian koalisi keberlanjutan. Gitu. Kan kata kuncinya adalah kepuasan publik yang tinggi. Artinya publik puas dengan pembangunan dan legasi yang terbangun. Tinggal mencari sosok yang paling mirip nilai-nilai kepemimpinannya dengan legasi dan pembangunan yang sudah terbangun, itu saja. Harus berhenti sampai level itu kalau kita sepakat yang namanya pemilu adalah pertarungan ide dalam demokrasi. Mas Nusirwan, dalam beberapa survei pemilihnya Pak Jokowi masih lebih dominan ke Pak Ganjar Pranowo. Kabarnya demikian. Tapi yang terbaru juga sudah mulai ada peralihan
ke Pak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana PD Perjuangan mencermati, menjaga bahwa pemilihnya Pak Jokowi ini tetap konsisten bersama dengan Pak Ganjar Pranowo? Seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Survei tadi, beliau sangat matang dan cerdas ya membaca film ini, sinetron ini. Jadi terungkap bahwa ya nanti akhirnya diserahkan dan tidak mungkin ada sebuah keputusan itu. Saya tadi tersenyum-senyum ya, tapi kan nggak enak kalau misalnya saya yang ngomong begitu ya, bahwa ini sebenarnya tadi ada yang sudah menjelaskan. Yeah. Jadi sebetulnya tentunya kita harus yang baik itu adalah membaca dari pemikiran dasar dahulu. Seperti berkaitan dengan tadi bicara soal hilirisasi atau soal aspek yang lain. Tentu pemimpin itu berangkat duduk ada dasarnya. Memimpin itu ada dasarnya. Kalau di kami dan itu Pak Jokowi sangat paham. Mandiri di bidang ekonomi itu dia pegang. Nah, siapa orangnya yang mengerjakan itu? Beliau. Dan itu direalisasi. Jadi pemimpin itu membutuhkan kebijakan, keputusan politik untuk melaksanakan seluruh agenda proses di dalam membangun ini dan nanti dinilai oleh rakyatnya. Nah, itu akhirnya disimpulkanlah bahwa cocoklah ini sampai 2 periode kan begitu. Nah, selanjutnya harapan tentu ada, wajar manusiawi, menginginkan bahwa ada keberlanjutan apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Tapi dilaksanakan selama ini tentu tadi saya awal sudah katakan membutuhkan rekam jejak siapa yang akan melanjutkan berikutnya. Kalau hanya mengacu kepada apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin yang sekarang, bisa sajalah untuk diungkap di media, saya sangat sepakat, saya sangat setuju dengan apa yang dikerjakan sekarang. Nanti saya akan lanjutkan. Oh, semua orang bisa mengatakan demikian. Tapi kita semua harus seperti PDI Perjuangan memilih Ibu Ketua Umum kami, Bu Megawati, memilih itu melihat orang ini dengan konsep dasarnya mampu tidak dia mengerjakan untuk selanjutnya. Gak bisa saya seolah-olah seperti sombong, saya bisa Bu. Gak mungkin itu dilakukan. Nah, maka tentu selanjutnya, proses selanjutnya itu tentunya seperti tadi Pak Profesor Survei mengatakan, itu nanti ini adalah sebuah pembelajaran bagi rakyat di dalam berdemokrasi, memilih dengan cara berpikir dan konsep yang sudah jelas. Jadi jelasnya di mana, konsepnya apa? Bahwa dia harus tahu rekam jejaknya, kemampuan pemimpin itu panjangnya ini selama ini bagaimana? Kira-kira untuk melanjutkan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi, nyampe enggak ini? Atau bahkan terjadi deviasi. Jadi kalau memang acuannya hanya kalimat atau statement, saya terlalu prematur, kasihan rakyatnya untuk mempertanggungjawabkan sampai tahun 2045 dan sebagainya. Dan Anda tentu meyakini bahwa sosok itu yang paling tepat adalah Pak Ganjar Pranowo untuk melanjutkan konsep keberlanjutan tadi itu. Itu kan kalau kata saya, kalau saya yang ditanya. Tapi begini, tadi saya sudah mengatakan, mungkin Pak yang lain beda. Saya berangkatnya jangan ke orang dulu. Maka tadi saya katakan. Konsep dulu begitu ya? Konsep dulu. Dahulu itu tentu menunjuk Pak Jokowi menjadi presiden. Itu Ibu Ketua Umum tidak sembarangan. Karena dia juga melihat bagaimana kadernya ini siapa yang paling cocok untuk paling tidak 1 periode untuk 2 periode berikutnya. Nah, itulah yang saya katakan. Kira-kira mampu tidak dia menjaga gawang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan tadi menyinggung soal hilirisasi. Itu ada konsepnya. Konsep dasar kita ya mandiri di bidang ekonomi. Jadi bukan kosong-kosongan untuk memimpin gitu. Dan tinggal hanya sekedar, wah ini bagus, kuat. Ya, tapi di dalam pengambilan keputusan untuk menjaga konsep-konsep dasar kenegaraan itu ya yang harus paling penting untuk
dicerna. Oke, menarik Bang Habibur Rahman, Anda sepakat bahwa tampaknya memang di akhir Pak Jokowi tidak akan itu menyebut nama dia mendukung siapa. Jadi ya silakan lagi kembali kepada masyarakat dan para elit politik untuk menerjemahkan kira-kira. Ya saya sepakat dengan Pak Toto ya dan Bang Yus ya, bahwa yang paling penting kita ini bagaimana mengedukasi publik dengan memperjelas narasi-narasi tadi. Ya. Kita bicara soal bagaimana bangsa kita dijaga kepentingannya di konteks internasional. Ya. Itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya banyak mendampingi beliau dalam pertemuan dengan berbagai macam tokoh, termasuk dengan teman-teman Perindo, waktu itu ada teman PAN, yang dibahas sebetulnya persoalan-persoalan besar, gagasan-gagasan besar yang paralel dengan pemikirannya Pak Jokowi. Tapi memang kebanyakan media begitu doorstop yang tanya, Pak koalisinya bagaimana? Ya, lalu cawapresnya siapa? Kan itu saja. Padahal yang disampaikan Pak Prabowo kayak tadi. Bicara soal nikel ya. Kemudian juga Pak Jokowi waktu di Musrah bilang menjaga kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional harus berani. Dan itu kan pemahaman yang kurang lebih sama disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini. Karena memang acuan Pak Prabowo juga, Pak Prabowo mengagumi sosok Bung Karno ya, sebagai satria, kalau di bahasa Pak Prabowo, satria yang gigih berani memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dengan cara-cara yang terhormat. Nah, itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini dan dipraktekkan juga dengan beliau. Baik sejak di militer, kemudian sebagai ketua umum partai dengan sikap-sikap kami ya, dan sikap-sikap partai Gerindra juga diapresiasi Pak Jokowi waktu HUT kemarin, hari ulang tahun, bahwa partai Gerindra total mendukung segala kebijakan yang dirumuskan pemerintah selama 5 tahun Pak Prabowo ada di ada di kabinet. Ya. Lalu bagaimana menerjemahkan ya dan mengimplementasikan kata berani yang disampaikan Pak Jokowi. Berani itu kan bukan berani personal, gagah-gagahan secara fisik, bukan, tapi membela kepentingan kita di konteks global, ya kan? Itu yang disampaikan Pak Jokowi dan diimplementasikan beliau. Kurang lebih kan itu narasinya sama. Ya, jadi makanya kata Pak Prabowo, sebetulnya kita nggak usah ribut dulu ya kan, karena baik Pak Ganjar maupun Pak Anies itu adalah juga putra-putra terbaik bangsa. Ya kan? Betul kata Pak Toto, ya ke depan kita lebih pengen ini lebih maju lagi perdebatannya. Bukan yang hormatnya paling nunduk duluan katanya. Persoalan sosok orang per orang ya enggak. Ya, tapi bagaimana konsep yang untuk menjadi berani misalnya dalam konteks internasional kan harus disertai pemahaman. Ya. Orang berani itu kan bukan karena nekat, tapi karena pemahaman. Dia paham situasinya seperti apa. Dalam konteks global, ketegangan, perang bukan hanya ketegangan, perang Rusia Ukraina. Dulu orang ngomong nggak akan ada perang di dunia modern ini. Ternyata meletus. Lalu ada ketegangan China dengan Amerika Serikat. Ya, lalu ada persoalan Laut Cina Selatan. Kalau di luar negeri banyak ahli-ahli strategi meramalkan ada kemungkinan yang cukup besar ini semakin memanas dan bahkan bisa terjadi perang. Dan Anda ingat bahwa kalau terjadi perang di era ini melibatkan gajah-gajah ini bukan sembarangan. Karena yang dimiliki ya bom yang ada saat ini bisa 1000 kali lebih dari Hiroshima, Nagasaki, ya kan? Dan itu baru cywarnya saja, baru perangan psikologis saja akan berdampak sekali kepada kita sebagai bangsa besar, negara besar yang tentu diperhitungkan dalam konteks dunia, diperebutkan juga. Nah itu yang membuat kita harus memiliki pemimpin yang berani dan paham situasinya seperti apa. Dan itu adalah Pak Prabowo Subianto. Saya nggak katakan begitu, tapi saya katakan Pak Prabowo memiliki kualifikasi, ya kan, untuk itu. Oke, baik. Mas Rofiq, menjadi sulit juga kah bagi Partai Perindo sekarang untuk kemana kemudian arah dukungan ini harus diberikan begitu di tengah dua nama yang sama-sama baik sebetulnya? Ya saya kira ya kita bersepakat bahwa Pak Jokowi juga nggak mungkin menyebut nama, tetapi ya kalau wujudul hilal itu 3% untuk masuk Idul Fitri ya cukup 1% lah isyarat itu. Nah tentu kita juga mempelajari sebuah faktor dari mana sejarah bermula seorang pemimpin itu, karena ini negara yang begitu besar yang memang harus dipimpin oleh kepimpinan yang pas, yang memahami substansi bagaimana kebutuhan
rakyat dan bangsa ini di mata dunia tentu saja. Nah kita tentu hari ini misalkan sudah mengundang Pak Ganjar melalui Pak Haritanu dengan mengundang seluruh caleg, seluruh anggota partai se-Indonesia. Pak Ganjar sudah diperhadapkan secara langsung baik offline maupun online. Besok kita juga mengundang Pak Prabowo dalam konteks ini dengan forum yang sama. Kita ingin sesungguhnya bukan menguji tetapi melihat lebih dalam secara konsepsi bagaimana para pemimpin itu memajukan bangsa ini ke depan. Saya secara pribadi melihat Pak Ganjar, Pak Prabowo ini sama, kedua-duanya ini merah putih. Semangatnya ini nasionalisme, bagaimana menggerakkan bangsa ini ke depan. Tetapi ya setiap pemimpin itu ya pasti punya aksentuasi, setiap pemimpin itu juga punya akselerasi di dalam membangun bangsa ini ke depan. Jadi Partai Perindo menurut saya tidak lama lagi juga akan memutuskan apakah ke Pak Ganjar maupun ke Oke, tidak lama lagi, itu clue-nya berarti ya Mas Rafiq? Tidak lama lagi, karena kami juga harus memilih kata Mas Yunanto cuma tadi. 2 nama pilihan. Karena hanya 2 nama yang kemudian diundang juga. Oke, Bang Habibur Rahman. Nah sekarang kemarin ketika pertemuan dengan Mas Gibran, maksudnya sudah dijelaskan bahwa itu adalah pertemuan silaturahmi ya, tapi efeknya cukup panjang itu ternyata Bang Habibur Rahman. Banyak yang membaca bahwa Pak Prabowo ataupun Gerindra juga terus dalam tanda kutip mungkin berikhtiar, berupaya untuk bisa mendekat ke kantong suara atau ke pemilihnya Pak Jokowi, yang kemudian itu bisa jadi menimbulkan tanggapan dari rekan-rekan partai yang lain. Bagaimana kemudian langkah-langkah berikutnya di Pak Prabowo Subianto kalau meyakini bahwa ada ceruk suara Pak Jokowi yang itu perlu untuk dimenangkan dalam Pilpres 2024. Kita break dulu Bang, kita akan jawab usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan segmen terakhir, kita sudah banyak membahas tadi soal bagaimana arah dukungan Pak Jokowi itu akan diberikan kepada siapa dan seperti apa nanti prosesnya. Tapi saya mau tanya ke Bang Habibur Rahman dari Partai Gerindra, sebagai baca pres yang juga membutuhkan ada suara dari Pak Jokowi, apa kemudian langkah yang akan dilakukan berikutnya yang ini bisa jadi kemudian tidak menimbulkan bahwa kesan ini tengah berupaya untuk masuk ke kantong suaranya Mas Susirwan misalnya, katakanlah PD Perjuangan? Ya, 2 hal ya. Pak Prabowo ini kan kalau teman-teman lembaga survei mengulas ada 2 hal yang membuat beliau cukup tinggi. Elektabilitasnya naik. Yang pertama kinerja sebagai Menhan. Yang kedua gestur politik kedekatan Pak Jokowi dengan beliau. Ya, 2 hal tersebut yang tentu akan kami terus maksimalkan. Jadi Pak Prabowo sebagai Menhan keliling Indonesia itu kan ketemu dengan kebanyakan yang paling grassroots yang di bawah ya, unsur pertahanan di bawah itu Koramil ya dan Ramil ya, ketemu prajurit-prajurit yang di bawah yang bertugas di paling bawah, menanyakan kebutuhannya, dinamikanya apa dan bagaimana mereka bisa berperan bagi masyarakat. Kemudian dalam konteks meyakinkan publik bahwa beliau bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, ya kepemimpinan Pak Jokowi, tentu beliau juga keliling ketemu banyak orang. Dan kalau kayak di Solo misalnya tiba-tiba ada orang datang menyampaikan dukungan, tentu kita nggak bisa tolak. Bahwa itu didesain oleh siapa, tentu kita juga tidak punya kuasa mendesain di situ. Lah wong kita juga datang ke tempat orang zaman waktu itu kan. Tapi kalau keliling ke menemui berbagai tokoh, ya itu memang terus kita lakukan, Pak Prabowo lakukan. Kayak kemarin juga termasuk ketemu Pak SBY, ya, terus ketemu berbagai ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah itu terus yang akan kita maksimalkan. Oke, jadi berbagai upaya tetap dimaksimalkan ya, intinya itu ya Bang Habibur Rahman.
Mas Susirwan jelas tadi kata Bang Habibur Rahman bahwa salah satu upayanya juga adalah memaksimalkan kedekatan gestur antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, itu bisa jadi kemudian hal yang sama mungkin dilakukan oleh Pak Ganjar atau PD Perjuangan. Tentu kalau suruh deket-deketan, kalau PDI Perjuangan nggak perlu deket-deketan ya, karena Pak Jokowi itu dari PDI Perjuangan, Ganjar itu ya sama-sama kadernya gitu. Jadi tidak perlu di dalam konteks untuk balapan deket-deketan. Pasti formula itu tidak masuk di dalam cara atau di dalam melakukan pergerakan calon kami. Jadi tentu masing-masing kan sudah menyadari ya. Pertama tentu Pak Ganjar ini kan sekarang masih menjabat sebagai gubernur, gitu. Lalu gubernur di provinsi ya sekian itulah yang wilayah penanganannya. Tentu ya hanya bisa bergerak itu untuk keluar dari provinsinya paling ya hanya Sabtu Minggu kan begitu ya. Nah, lalu seperti apa? Maka sebetulnya perlu memberikan penekanan berkaitan dengan konsep dasar bekerja, konsep dasar melaksanakan posisi sebagai kelak di kemudian hari menjadi calon presiden. Itu sebetulnya harapan kami bahwa tentu pemilih yang semakin pandai, semakin cerdas ini kadang-kadang seminggu 2 minggu bisalah pengaruh itu mungkin saya deketan dengan Pak Toto, kemudian dengan Mas Habib gitu, nanti besok acara media putarlah seminggu 2 minggu. Tapi oke, itu dinamika biasa saja. Tapi ada hal yang paling mendasar, harapannya tentu dibaca secara utuh, dibaca secara lengkap. Karena ini yang dipilih ini adalah memimpin negeri, memimpin bangsa yang begitu besar ini tadi. Kalau hanya ukurannya karena anaknya Pak Habib ketemu anak saya gitu bagaimana? Ini kan terlalu naif kita ya. Tapi itu gembira juga untuk sebuah hiburan pemilu. Tapi itu tidak mencerdaskan. Maka tentu semua juga harus paham karena juga yang menjadi pemberitaan itu kadang-kadang kan mereka ada unsur ya belum mateng. Belum cukup dewasa untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang, tapi itu nikmat gitu ya untuk sebuah untuk khususnya untuk kalangan surveyor gini kan bagus, setiap minggu akan ada perubahan. Kami hanya ingin mengajak seharusnya kita akan bergerak kepada hal yang lebih mendasar ya. Pertimbangannya itu elektoralnya itu, elektabilitasnya itu, ukurannya itu ukuran yang paling mendasar lah. Ya saya akan memilih ini karena pertimbangannya nanti sampai tahun 2045. Bagaimana mengendalikan dan mengawal negeri ini untuk sampai kepada kemajuan nanti demikian kira-kira. Jadi harapannya tentu tidak terlalu jangka pendek-pendek begitu. Oke, menarik. Mas Rofiq, jadi kalau sekali lagi apa yang menjadi ukuran nantinya ketika memilih baca pres mana yang akan didukung oleh Partai Perindo? Tadi Mas Rofiq katakan sebentar lagi kodenya begitu. Ya yang paling sederhana kalau bicara komitmen dari kedua capres ini kan kita udah sama-sama lihat ya bahwa ada ketidaksempurnaan itu udah pasti dalam setiap pemimpin ya. Tetapi satu hal kepentingan Partai Perindo dalam konteks ini adalah siapa di antara capres itu yang jauh lebih dekat dalam konteks visi dan misi. Karena itu menjadi sebuah prasyarat utama yang akan dipilih oleh Partai Perindo dalam konteks presiden ini. Karena visi dan misi itulah yang akan menjamin sebuah kelangsungan tidak hanya bagi presiden, tetapi bagi partai. Yang dekat visi dan misi ya, tidak hanya dekat-dekat dengan Pak Jokowi saja. Tidak hanya secara physically ya, tidak hanya physically, tetapi gagasan dan visi misinya ini mesti tune in. Yang kedua kita juga ingin melihat bahwa capres ke depan memang yang benar-benar punya komitmen. Pak Jokowi udah membangun banyak hal selama 10 tahun ini, tetapi
soal Indonesia Rayanya ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini mana di antara capres ini yang sekira-kiranya ya? Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya Gerindra. Ini lagu Indonesia Raya ini. Jadi lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ini penting karena tidak hanya physically, tetapi satu hal Pak Jokowi memerlukan pelangsung yang bisa memahami apa yang diinginkan bangsa ini. Oke, dan itu tentu silakan Mas Susirwan. Juga perlu menjadi catatan kita. Harapannya tentu semua pergerakan waktu demi waktu itu tinjauannya jangan kekuasaan ya. Jadi mohon maaf tentunya harapannya tidak, saya besok kalau gabung itu kebagian saya akan ke sana karena perhitungannya adalah perhitungan-perhitungan berapa dapat menteri, bagi-bagi kursi. Terlalu naif. Naif dan itu tidak baik untuk membangun ke depan gitu. Jadi seperti tadi ada kelompok yang tadi menyampaikan kami akan menanti apa arahan. Nah, tentu kita juga bingung ini. Ini bagaimana itu menerjemahkan hal tersebut kalau memang akhirnya pada ujung-ujungnya saya bagian ikut atau tidak ini kan begitu. Atau katakanlah mendapatkan porsi atau tidak. Ini sangat jauh dengan pertimbangan kita untuk menjaga NKRI kan. Kita tidak boleh hanya sekedar ngomong, tapi harus mampu mengimplementasi. Jadi kalau kembali saya ulang topik pada hari ini, maka tadi di awal saya katakan kami sangat berterima kasih bahwa ternyata yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan oleh Ibu Ketua Megawati Soekarno Putri menunjuk Pak Jokowi ini nggak salah, begitu aja. Itu pembelajaran dan itu semua berdasarkan angka. Harapannya tentu perhitungan kita dengan menggunakan acuan yang dasar-dasarnya memang jelas. Mas Toto terakhir, jadi tentu publik menginginkan ke depan para baca pres yang antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini jangan sekedar adu dekat-dekatan saja dong ya, bahwa seolah-olah kemudian restunya diberikan, tapi ada hal yang lain yang lebih besar daripada itu. Ya, jangan sampai demokrasinya sebatas pada demokrasi menunggu instruksi Bapak Presiden. Kita ingat loh, dulu itu bahasa ledekan, mohon maaf terhadap almarhum Pak Harmoko ketika menerjemahkan demokrasi ala Soeharto begitu ya. Dan itu yang kemarin sekarang menjadi bahasa dari beberapa pihak, entah itu partai, entah itu relawan, menunggu instruksi Bapak Presiden. Padahal ini dalam konteks hal yang paling mahal dalam demokrasi, pemilu. Yang diberikan kesempatannya itu haknya per individu untuk berpikir, menilai, apapun pilihan mereka. Itu di level masyarakat. Di level elit, dalam konteks ini Mas Ganjar dan partai-partai pendukungnya dan tim sesnya, termasuk Pak Prabowo dalam konteks tim ses dan partai pendukung, jangan juga kemudian menerjemahkan siapa yang lebih mirip Jokowi. Kalau hanya menjadi mini Jokowi, artinya siapapun yang terpilih antara Ganjar dan Prabowo, pencapaiannya 5 atau 10 tahun mendatang, itu pasti lebih jelek dari Jokowi dong. Kan mini Jokowi. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa menerjemahkan hal-hal yang fondasinya sudah dibangun oleh Jokowi, tapi kemudian bisa berbicara mengenai percepatan, berbicara mengenai akselerasi. Contoh, Pak Jokowi sangat concern terhadap lepas dari middle income trap. Jangan kemudian sebatas setuju mengenai statement Pak Jokowi. Ada fakta angka-angka yang berbicara kalau kita pertumbuhan ekonominya stabil saja 6%, 2044 kita baru bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai negara yang lepas dari middle income trap atau negara maju. Padahal 2045 kita pengen bicara mengenai Indonesia emas. Di sisi lain kita harus buka juga fakta. Pak Jokowi itu pencapaian pertumbuhan ekonomi hanya 5% kalau di rata-rata. Jadi kalau mereka mencapai prestasi hanya seperti Pak Jokowi, nggak tercapai di Indonesia emas. Kan hal-hal itu yang harusnya dibicarakan dalam konteks yang lebih logik, dalam konteks berbicara mengenai kita akui pencapaian Jokowi sebagai sebuah pondasi hebat, tapi kita butuh akselerasi lebih. Dan disitulah muncul diferensiasi dari Pak Prabowo dengan Mas Ganjar yang kita tahu dalam perjalanan sejarahnya punya karakternya sendiri. Itu yang kita butuhkan dalam suguhan 2024. Oke, dan itu yang mungkin juga nanti ke depan akan kita lihat. Mungkin kalau sekarang belum masuk ke sana kali ya Mas Toto ya, karena masih lomba begini. Masih lomba. Tapi apakah Anda melihat ke depan itu akan tetap ada hal-hal yang Anda katakan begini tadi itu? Kalau kemudian stakeholdernya
tetap merasa bahwa irama ini menarik, irama yang terfokus pada sosok Jokowi secara kultus, kok saya meyakini sepertinya itu akan jadi jualan dari masing-masing kandidat. Moga-moga enggak. Semoga enggak ya Mas Susirwan, Bang Habibur Rahman, semoga enggak begitu. Jadi Semoga bisa lebih maju lagi. Bisa lebih maju lagi, sepakat. Dan kita akan tunggu bagaimana kemudian hilal itu akan ada ataupun akan diperlihatkan. Nggak usah ditunggu. Nggak usah ditunggu. Jangan ditunggu. Yang kita tunggu kemana kemudian nanti Partai Perindo mendukung baca pres ya, gitu ya Mas Soto ya. Apakah Kalau ditunggu berarti itu tidak punya sikap. Buat Perindo penting karena kan kita melihat dua presiden kan, dua capres. Nanti ditagih loh, udah janji dalam waktu dekat. Iya. kita akan tunggu. Insya Allah. Kita akan tunggu. Tapi terima kasih banyak waktunya Mas Toto, Mas Susirwan, Bang Habibur Rahman, Mas Romi, terima kasih banyak. Demikian Talk Politics with Reinhard. Saya pamit. Terima kasih. Selamat malam.